Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Sahabat rahasia qalbu rahimakumullah. Iblis adalah musuh terbesar umat manusia. Ribuan tahun yang lalu, iblis selalu mampu membuat manusia terperosok ke dalam jurang kebatilan. Bahkan golongan iblis yang menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesesatan itu banyak sekali jenisnya. Bahkan ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa di dalam menyesatkan manusia, iblis dibekali dengan keahlian tersendiri. Ada yang ahlinya mengkufurkan orang beriman. Mereka tugasnya hanya mengkufurkan dengan berbagai tipu daya. Ada juga yang ahli menggoda orang sholat. Khusus tugasnya hanya menggoda orang sholat, dan seterusnya. Namun jika mereka disuruh memilih, ternyata iblis ini sangat takut untuk menggoda orang alim dan juga berilmu. Malahan mereka sangat takut kepada orang yang sedang tidur, namun orang tersebut berilmu. Mereka lebih suka menggoda orang-orang yang sedang ibadah sholat, namun tidak berilmu atau bodoh. Pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh iblis kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Ada sebuah kisah yang menerangkan hal tersebut. Suatu ketika, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibuat keheranan dengan sikap iblis yang sangat ketakutan dan badannya gemetaran ketika dia melihat orang yang sedang tidur. Tetapi ketika dia melihat orang yang sedang melaksanakan sholat, dia berperilaku biasa saja, tanpa ada raut wajah ketakutan sedikit pun. Mengenai hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengemukakan alasannya kenapa hal tersebut bisa terjadi. Dalam sebuah riwayat, diceritakan bahwa ketika itu hari sangat cerah. Dalam jangka waktu yang sangat lama, kota tidak pernah ditimpa oleh hujan. Hanya pada tempat-tempat tertentu saja yang dinaungi oleh keteduhan. Bahkan, pohon-pohon yang ada pun seringkali tidak mencukupi untuk dijadikan tempat berteduh dari sengatan sinar matahari. Dalam cuaca dan kondisi seperti itu, kebanyakan orang ketika itu memilih untuk berdiam diri saja di dalam ruangan daripada keluar. Bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lagi tempat yang membuatnya nyaman kecuali di dalam masjid. Masjid baginya sudah seperti halnya rumah sendiri. Bagaimana tidak? Untuk banyak kegiatan yang akan beliau lakukan, semuanya dimulai dari dalam masjid. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun merancang semua agenda-agendanya di dalam masjid bersama sahabat-sahabatnya. Tetapi entah kenapa pada siang itu masjid terasa sangat sepi. Belum ada satu orang pun di dalam masjid. Mungkin saat itu para sahabat tengah mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bergegas melangkahkan kakinya ke dalam masjid. Tepat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memasuki pintu masjid, alangkah terkejutnya beliau, sebab tepat di samping pintu masjid, beliau melihat sesosok tubuh membayang dan akhirnya semakin jelas. Ternyata itu adalah sosok iblis yang terkutuk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nampak keheranan. Apakah yang dilakukan iblis di tempat suci itu? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dan melihat sekeliling masjid, tampak oleh beliau ada dua orang di sana.
yang seorang tengah melaksanakan sholat dan seorang lagi tampak tengah tidur dengan pulas di dekat pintu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas menghampiri iblis. Beliau bertanya dengan penuh keheranan, "Hai iblis, apa yang sedang kau lakukan di sini?" Ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iblis mendelik. Ia tidak merasa kaget sedikit pun ketika ditegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia tahu itu adalah Rasulullah, dan dia pun tahu bahwa beliaulah yang bisa melihat dan berkomunikasi dengannya kala itu. Ketika itu, ia tampak ketakutan dan menjawab, "Sejujurnya aku hendak masuk ke dalam masjid untuk menggoda dan merusak ibadah orang yang sedang sholat itu." Rasulullah mengerjitkan keningnya, tanda semakin keheranan. Kalau itu saja yang ingin dilakukan makhluk terkutuk itu, apa sulitnya? Rasulullah menduga-duga, pasti ada sesuatu yang lain. Lalu beliau bertanya lagi kepada si iblis, "Mengapa kau urungkan? Apa yang menghalangimu?" Iblis tidak bisa menjawab segera. Ia kembali menatap wajah Rasulullah, tetapi segera tertunduk kembali. Ada orang itu yang tengah tertidur di dekat pintu. Rasulullah semakin keheranan. Ia yang sedang tertidur, ada apa dengannya? "Aku takut kepadanya," jawabnya sambil gemetar. Nabi sekarang benar-benar tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Bagaimana mungkin seorang iblis bisa takut kepada manusia yang tengah tertidur pulas? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali kepada iblis, "Hai iblis, aneh benar engkau. Aku tidak habis pikir engkau justru takut kepada orang yang sedang tidur, padahal ia lalai dan lupa. Dan mengapa engkau tidak takut kepada orang yang sedang sholat itu? Sedangkan ia berada dalam keadaan ibadah dan memuja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Iblis merunduk dan masih gemetaran. Melihat iblis seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkannya saja. "Engkau ingin tahu Rasulullah?" tanya iblis. Rasulullah menganggukkan kepalanya segera. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Mengapa iblis bisa tak berdaya pada seorang manusia yang tengah tertidur? Akhirnya dengan gemetaran dan masih kelihatan sangat takut, iblis berkata terpatah-patah, "Ketahuilah olehmu, hai Rasulullah, aku tidak takut pada orang yang sholat itu, karena orang itu bodoh. Ia tidak pernah mencari ilmu, sehingga ia tidak tahu bagaimana melaksanakan sholat yang benar. Bagiku, mengganggu dan merusak ibadahnya semudah membalikan telapak tangan. Aku tidak akan bekerja terlalu sulit untuk membuatnya seperti itu." Rasulullah masih heran dengan penuturan iblis. Lalu beliau bertanya lagi, "Lantas kenapa kau takut kepada orang yang tengah tertidur itu?" Lalu iblis menjawab, "Sedangkan orang yang sedang tertidur lelap itu adalah orang alim. Ia mempunyai banyak ilmu, bahkan ketika ia tidur pun ia memakai ilmunya hingga perlindungan Allah begitu kuat terhadapnya. Itu yang menyebabkan aku menjadi takut masuk ke dalam masjid. Karena jika aku sudah berhasil mengganggu orang yang tengah sholat itu, pasti orang alim tersebut akan bisa mengusir aku dengan doa yang dibacakannya sebelum tidur." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar keterangan iblis yang terbuka itu. Beliau makin sadar bahwa ilmu adalah satu-satunya senjata dan modal bagi umatnya untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teringat bahwa ia pernah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ketika Nabi Sulaiman disuruh untuk memilih karunia yang disukainya antara harta, tahta, ataukah ilmu, maka Nabi Sulaiman justru memilih ilmu.
Kalaulah ia dulu memilih harta, belum tentu tahta dan ilmu akan didapatkannya. Jika ia mengambil tahta, maka harta dan ilmu juga belum tentu bisa diraihnya. Tetapi dengan memiliki ilmu, harta dan tahta bisa didapatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan kita semua, agar dalam ibadah tidak sekedar ibadah, tapi harus dibarengi dengan ilmunya. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.